Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdan Nur Maulana, Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 3, Universitas UINSI Haji Muhammad Idris Samarinda. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi saya, yaitu kepemimpinan pendidikan. Yang mana di sini kepemimpinan pendidikan memiliki materi 3 poin. Yang pertama, teori kepemimpinan, kedua, kepemimpinan khas Indonesia, dan kepemimpinan pendidikan yang efektif. Baik, untuk materi pertama mengenai tentang kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan berarti kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, menuntun, menggerakkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut, dan selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang telah diterapkan. Dan adapun seseorang yang tidak dapat dikatakan pemimpin jika ia berada di luar kelompok. Ia harus berada di dalam suatu kelompok di mana ia memainkan peran-peranan dan kegiatan-kegiatan kepemimpinannya. Salah satunya, memahami teori-teori kepemimpinan sangat besar. Artinya, untuk mengkaji sejauh mana kepemimpinan telah ia laksanakan secara efektif serta menunjang kepada produktivitas lembaga secara keseluruhan berikut ini. Beberapa teori tentang kepemimpinan, yaitu teori sifat, yakni teori sifat kepemimpinan ini menyatakan sifat alami tertentu yang dimiliki seseorang cenderung dapat menjadikan pemimpin yang baik. Perlu digarisbawahi bahwa kepemimpinan memiliki kualitas diri tertentu, tidak serta-merta menjadikan Anda pemimpin hebat. Berbeda dengan teori sebelumnya yang mengedepankan genetik atau garis keturunan. Teori sifat lebih karakter kepemimpinan yang dapat dibentuk. Sifat yang dimiliki antara lain daya tarik kecerdasan dan karisma. Yang selanjutnya teori perilaku, yang mana teori perilaku berfokus pada perilaku, sikap, serta lingkungan yang membentuk Anda menjadi pemimpin yang hebat. Salah satu konsep yang diterapkan dalam teori ini, pengkondisian di mana Anda cenderung dalam bertindak dan memimpin dengan gaya tertentu karena Anda meniru dari pemimpin sebelumnya atau dari lingkungan sekitar. Yang selanjutnya yakni teori situasional, yang mana di sini teori ini tidak berhubungan dengan karakteristik tertentu yang dimiliki oleh seorang pemimpin, tidak pula. Mungkin atau bahwa gaya kepemimpinan ini tertentu dalam gaya yang terbaik. Sebaliknya, teori ini meyakini bahwa pemimpin yang hebat adalah yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya dengan situasi yang sedang dihadapi. Hal yang dapat dia lakukan dengan cara memerintah, memberi instruksi, mendelegasi, atau tindakan lainnya yang dianggap perlu. Teori kepemimpinan situasional sangat mengedepankan fleksibilitas. Dan adapun kepemimpinan khas Indonesia, Hasta Brata konsep ini mempunyai kepemimpinan Jawa ilmu. Hasta Brata tergolong ajaran yang sangat tua, mulai diperkenalkan melalui lakon, pewayangan, wahyu, Makuta Rama. Hasta artinya 8 dan Brata yang diperlukan, yang
perilaku atau tindakan pengendalian diri. Hasta Brata melambangkan kepemimpinan dalam kepemimpinan dalam 8 unsur alam, yakni bumi, api, angin, air, dan samudra maupun gunung, rembulan, dan matahari. Tiap unsur hasta Brata mengartikan tiap karakteristik ideal dari seorang pemimpin. Dan adapun kepemimpinan menurut Pancasila. Pada masa kemerdekaan, dalam rangka kepemimpinan, aparatur negara dan pegawai negara ditingkatkan kepemimpinan yang ideologi. Yang mana ideologi kita yaitu Pancasila, yang memiliki wibawa dan daya yang mampu untuk membawa serta memimpin masyarakat lingkungannya ke dalam kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berdasarkan ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa prinsip utama dari pemimpin atau kepemimpinan ideologi berideologi Pancasila dimantapkan melalui pembinaan kepemimpinan aparatur negara. Selanjutnya, kepemimpinan pendidikan yang efektif. Menurut Terry Hoyt, kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar mampu bekerja sama yang didasarkan pada kemampuan orang. Yang mana kemampuan ini membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan kelompok. Kepemimpinan pendidikan merupakan usaha kepala sekolah dalam memimpin, mempengaruhi dan memberikan bimbingan kepada para personil pendidikan sebagai bawahan agar tujuan pendidikan dan pengajaran dapat tercapai melalui serangkaian yang telah direncanakan. Dan adapun kepemimpinan kependidikan dalam pesantren, yakni dalam pesantren kepemimpinan adalah dilaksanakan di dalam kelompok kebijakan yang melibatkan sejumlah pihak di dalam tim program, di dalam organisasi guru, orang tua, dan murid seperti ustadz, wali santri, dan santri. Kepemimpinan yang berbaur ini menjadikan faktor pendukung aktivitas sehari-hari di lingkungan pondok pesantren. Dan adapun juga konsep kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinir, dan menggerakkan orang-orang lain yang hubungan dengan pelaksanaan dan pengembangan pendidikan agar dapat tercapai tujuan pendidikan yang lebih hebat lagi. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, yang bisa saya jelaskan mengenai materi kepemimpinan pendidikan di pondok pesantren maupun umumnya. Dari saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.